Halo semuanya, kali ini gue kedatangan salah satu mouse terbarunya Rexus dan ini merupakan mouse murahnya mereka juga ya. Ini adalah Rexus Rival X18 atau Rival X18. Nah kalau ngeliat dari penamaannya dia ini berarti masih semacam satu saudara gitu dengan yang depannya ada X-nya ya. Kayak contohnya ada Rexus X15, X17 atau bahkan yang udah lama banget itu kayak Rexus Sierra X8 ya. Nah biasanya kalau ada nama X di depannya itu harganya cukup terjangkau ya. Termasuk si Rival X18 ini. Harganya dia tuh cuma Rp175.000 aja dengan dua opsi varian warna ya. Ada yang warna hitam dan warna putih. Seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Nah untuk unit yang ada di gue ini tentu saja untuk varian warna hitamnya. Di sini langsung kelihatan banget hal yang gak gue suka adalah ada spot warna hitam gloss yang cukup banyak. Di bagian atas, tengah, samping adalah yang paling kelihatan banget. Terus di bagian bawah bodinya juga dia ada yang pakai finishing gloss juga. Sebenarnya kalau dilihat langsung ini oke-oke aja sih, cakep-cakep aja. Tapi gue nggak suka gloss finish itu biasanya gampang lecet-lecet dan kelihatan kusem kalau udah lama dipakai. Harusnya untuk varian warna putihnya ini bakalan lebih bagus daripada warna hitam ini. Tapi by the way untuk finishing doff-nya ini bagus kok, lebih ke arah matte finish aja tanpa ada tekstur-teksturan sama sekali kecuali di bagian saat gripnya aja dibuat lebih bertekstur ya biar nggak kerasa licin. Untuk bentuknya sendiri ya ini ngingetin kita sama G402, G502 ataupun G502X. Lebih ke emang mirip sih tapi nggak sama ya. Di sini tentu saja shape-nya dia itu ergonomik, jadi permukaan atasnya tuh miring ke arah kanan biar natural dengan tangan kita. Di bagian kirinya juga dia tuh punya flare atau thumb rest yang bisa banget diandalkan sebagai grip tambahan biar nggak ngegripnya tuh ke samping doang. Sedangkan untuk di bagian kanannya standar aja, cuman ada sedikit lekuk buat simpan jari manis dan jari kelingking kita. Untuk dimensinya sendiri dia ada di 128,5 x 71,6 x 40,7 mm. Jadi udah termasuk cukup gede. Buat tangan gue dengan ukuran sekitar 18 x 8 cm masih dapat banget gripnya. Tapi gue lebih rekomen untuk ukuran tangan yang di atas 18 x 8 cm terutama buat pengguna palm grip. Kalau buat claw grip ya di tangan gue sebenarnya masih oke, tapi nggak enaknya tuh surface-nya dia cukup licin kalau tangannya kering. Jadi bagian ujung telapak tangannya itu bakalan sering melorot, kecuali style claw gripnya itu mirip palm juga atau relax claw ya. Ini aman sih karena palmnya tuh nggak nyentuh bagian belakang mouse-nya. Tapi nggak enaknya posisi jari di klik buttonnya itu jadi terlalu ke belakang, walaupun secara angle masih oke karena hamnya dia itu ada di tengah. Nah terus untuk bobotnya ini dia bukan masuk ke lightweight gaming mouse ya, jadi bobotnya masih cukup berat yaitu ada di sekitar 88 gram. Sebenarnya in general nggak berat-berat amat ya, tapi kalau dibandingkan dengan lightweight gaming mouse ya tentu saja ini udah termasuk berat. Dan dia ini nggak bisa wireless ya, dia ini cuman bisa kabel doang. Kabelnya bukan paracord juga, masih cuman braided gitu aja kayak biasanya, jadi masih berasa ada frictionnya pas gerakin mouse-nya terlalu jauh. Terus untuk tombol-tombolnya ini udah cukup lengkap sekali, dia ada DPI switch di belakang scroll wheel-nya, terus ada set button juga 2 biji dengan feel yang agak jeblos, speed travelnya tuh cukup jauh. Terus ada satu tambahan set button lagi yang posisinya agak maju. Ini juga jadi salah satu sebab kenapa gue lebih rekomendasikan yang tangannya di atas 18 x 8 cm karena di tangan gue posisi tombol ini terlalu maju, susah buat dijangkau kalau lagi pakai palm grip. By the way, fungsi dari tombol ini adalah sniper mode atau aim shot. Jadi simpelnya kalau kita hold dia tuh bakal aktifin single klik kanan dan turunin DPI ke 400. Ini sebenarnya makro doang sih dan kita bisa setting sendiri juga lewat softwarenya. Tapi emang tombol ini dipersiapkan buat aim shot jadi nggak ganggu tombol-tombol lainnya. Nah fungsi dari aim shot atau sniper mode atau sniper button kayak gini adalah tentu saja biar bisa open scope dan turunin DPI sekaligus dengan cepat. Makin turun DPI-nya atau makin rendah itu tentu saja pas lagi open scope kan jadi makin terkontrol gerakannya. Nah pas kita rilis si tombolnya dia tuh bakalan balik lagi ke DPI semula yang bisa kita setting juga di softwarenya tadi. Tapi kenyataannya nggak semua orang terbiasa pakai yang namanya sniper button atau aim shot ini, termasuk gue sendiri yang udah pernah pakai mouse dengan sniper button selama hampir setahun dan gue mencoba untuk membiasakan diri menggunakan tombol tersebut, tapi akhirnya ujung-ujungnya tetap aja tidak terbiasa. Ya jadi tombol ini menurut gue nice to have aja tapi bukan sesuatu yang harus ada banget di sebuah gaming mouse. Soal performa, switchnya dia udah pakai Huano dengan lifespan di 10 juta kali klik, udah termasuk bagus banget untuk mouse di bawah 200 ribuan.
Sedangkan untuk sensornya dia pakai A825IC. Ini sensor dari instan seharusnya. Sama aja kurang lebih kayak A704, tapi seingat gua A825 ini speknya lebih tinggi daripada A704. Gue udah tes dan dia masih lose track kalau dipakai gerak cepat, tapi untuk LOD-nya ini termasuk mendingan sih daripada A704 atau sensor-sensor entry level lainnya. Buat main game macem-macem udah cukup kalau emang sekedar main doang, tapi kalau mau serius mending invest ke yang sensornya lebih ganas kayak misalkan Arca ataupun Daxa gitu. Ya overall dari segi performa gue rasa masih cenderung mirip-mirip ya sama contohnya kayak si RX8 yang udah lama banget. Tapi dari segi bentukannya ya ini jauh lebih fresh, kelihatan lebih modern, lebih keren dan lebih elegan juga. Apalagi RGB-nya gue suka juga karena yang di bagian belakangnya tuh dia ngadepnya ke bawah. Jadi kayak nggak terlalu rame aja kesannya. Untuk build quality-nya juga udah termasuk bagus untuk mouse di bawah 200 ribuan doang. So segitu aja paling videonya tentang si Rexus Rival X18 ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.